Halo, selamat datang di channel YE. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Lalu, apa bedanya dengan perbandingan dua besaran? Bedanya ada di bagian satuannya. Coba kita lihat. Jadi, di sini ada perbandingan. Yang hitam, ini yang kita pelajari sudah. Yang merah, ini yang belum kita pelajari. Jadi, di sini bedanya. Jadi, kalau yang di pertemuan lalu, satuannya itu ya cuma satu jenis, kayak meter atau sentimeter, atau desimeter, seperti itu. Kalau waktu ya cuma detik atau jam dan lain-lain. Begitu juga dengan suhunya dan juga luasnya. Sedangkan kalau yang sekarang itu dalam satu besaran itu ada berbagai macam satuan. Contohnya di kecepatan, satuannya meter per second. Kalau debit ada meter persegi, ada meter pangkat 3-nya dan ada secondnya. Kalau massa jenis ada kilogram dan ada meter perseginya. Jadi ada berbagai macam satuan di situ, seperti itu ya. Itu bedanya. Gampangannya kalau kita lihat ini cuma ada satu aja, kayak meter ya meter doang, desimeter doang. Tapi kalau yang sekarang satuannya ada meter per second. Ada meter pangkat 3 dan ada second dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang di sini saya punya kasus. Ini saya ambil dari buku paket matematika kelas 7 semester 2. Di sini ada seorang yang suka naik sepeda. Kalau naik sepeda itu kan lintasannya bisa naik turun kan. Nah, dia itu mencatat lintasannya. Di sini dia catat ada di 3 lintasan. Yang pertama, ketika jaraknya 8 km, waktunya dia pakai 20 menit. Jarak yang kedua ini, jarak yang ketiga ini. Nah, di sini kita harus bisa menentukan. Dia yang ditanyakan adalah di lintasan 1, 2 atau 3 yang dia ngebut. Nah, di sini kita cuma ditanyain ngebut. Kita harus bisa menentukan kita mau pakai besaran apa. Ada banyak banget besaran, kayak contohnya tadi ada kecepatan, debit, massa jenis, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita harus bisa menentukan. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah ngebut dan kasusnya adalah naik sepeda, ya berarti kita harus nyari apa? Oh, kita harus nyari kecepatan. Nah, seperti itu ya. Berarti kita cari kecepatan. Kecepatan itu rumusnya apa ya? Rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, di sini jaraknya 8 km, waktunya 20 menit. Kita sederhanakan, kita bisa dapat di sini ada 2/5 km per menit. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Miss, emang boleh kilometer per menit? Boleh, nggak apa-apa. Tidak harus selalu kilometer per jam. Ya, kita ikuti satuan yang ada. Di sini kita ada kilometer sama menit, ya kita pakai kilometer per menit. Kecuali kalau nanti yang ditanyakan adalah kilometer per jam. Karena kan di sini kita cuma ditanyain dia ngebut di lintasan mana. Jadi mau pakai kilometer per menit boleh, kilometer per jam pun juga nggak masalah. Kita cari yang lintasan 2 dan 3 dulu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat kecepatan di lintasan kedua dan ketiga kita sudah dapat. Nah, sekarang kita tinggal nyari di lintasan mana dia ngebut. Caranya ya kita bandingkan kecepatan-kecepatan ini di lintasan pertama ini, kemudian di lintasan yang kedua, dan di lintasan yang ketiga. Kita mau bandingkan. Nah, cara kita membandingkan, ini kan kita kan kepentok sama yang bagian bawah ini kan. Ini. Kalau ini beda, berarti kan kita susah untuk membandingkannya. Seperti itu. Nah, kalau begitu caranya kita membandingkan itu, ya kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya menyamakan penyebutnya itu kita cari KPK-nya. KPK-nya berapa ya? KPK dari 5, 2, dan 5. KPK dari 5, 2, dan 5 adalah 10. Nah, ini terus kemudian caranya kita isi yang bagian atas ini gimana? Kita pernah isi kok ya. Kita pakai cara yang ini aja. Kalau 5 ke 10 itu dikali 2, otomatis 2 ke sini juga harus dikali dengan 2. Berarti ini kita dapat 4. Kalau 2 ke 10 ini kita kali 5, berarti dari 1 ke sini juga harus dikali 5. Berarti ini kita dapat 5. 5 ke 10 ini kita kalikan 2, ya kan? Sedangkan 3 ke sini juga harus dikalikan 2. Berarti ini kita dapat 6. Nah, kita dapat sudah
kecepatan dengan penyebut yang sama. Berarti tinggal kita bisa menentukan kok mana yang paling cepat, mana yang paling ngebut. Ya berarti yang paling besar. Mana yang paling besar? Di sini kalian bisa lihat bahwa yang paling besar ada di bagian yang ini. Berarti di lintasan ketiga dia yang paling cepat. Ini yang paling ngebut. Ya kan? Lalu dia yang paling lambat ada di lintasan mana? Yang paling lambat ada di lintasan ini. Karena dia yang paling kecil gitu kan. Nah, seperti itu caranya. Jadi, saya simpulkan dulu ya sebelum kita latihan soal-soal. Jadi kesimpulannya ketika kita diminta untuk membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda ataupun satuan yang sama, langkah yang pertama, kita harus samakan satuannya dulu. Satuan harus sama. Ini kunci utamanya ya. Kalau misalnya kilometer ya kilometer semua. Kalau misalnya kilometer per menit ya kilometer per menit semua. Seperti itu. Itu kunci utamanya. Baru kalian bandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Tergantung yang ditanyakan, tergantung kasusnya apa. Lalu kalau misalnya dia berupa pecahan, ya, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu kuncinya. Kalau misalnya penyebutnya nggak sama, ya kita akan kesusahan. Ya, jadi ini dua kunci utama untuk membandingkan dua besaran. Mau dua besaran yang sama, mau dua besaran yang berbeda, pakai ini. Sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar dan terima kasih.